Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ardian Kurniawan dengan NIM D10111919027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Kinerja Operasional Bongkar Muat Peti Kemas pada Pelabuhan di Kora Pontianak. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, MT, IPM, selaku pembimbing utama saya. Yang terhormat Bapak Heri Aswansah, STMT, IPM, selaku pembimbing kedua. Yang terhormat Ibu Dr. Elsa Trimukti, STMT, selaku penguji utama saya. Yang terhormat Ibu Sumiatinah, STMT, IPM, selaku penguji kedua saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada bab 1, yaitu latar belakang. Menurut data dari PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Pontianak 2011, Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi memiliki satu pelabuhan utama di antara 10 pelabuhan yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Pelabuhan di Kora Pontianak adalah pelabuhan utama di Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan kegiatan bongkar muat peti kemas. Pelabuhan di Kora pada saat ini menjadi pilihan banyak orang dalam menggunakan jasa transportasi, karena selain mengangkut dalam jumlah yang besar, juga menempuh jarak yang jauh. Pelabuhan di Kora melayani kegiatan bongkar muat peti kemas, di mana kegiatan bongkar muat peti kemas yang terjadi setiap harinya. Semakin hari, kegiatan ini semakin padat, dan arus kontainer yang melalui pelabuhan di Kora juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan bongkar muat peti kemas dari tahun ke tahun. Kegiatan yang meningkat tersebut tidak disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang seperti fasilitas bongkar muat, peraturan bongkar muat, dan operasional pelayanan barang, sehingga akan mempengaruhi kualitas operasional bongkar muat peti kemas dan efisiensi serta kelancaran proses bongkar muat di Pelabuhan di Kora Pontianak. Hal tersebut akan menyebabkan kepadatan kegiatan bongkar muat berupa peningkatan waktu tunggu dan antrian. Kemudian, hal tersebut juga menyebabkan efektivitas lapangan penumpukan di pelabuhan berupa kesulitan dalam pengaturan ruang penyimpanan, pengambilan peti kemas yang tepat waktu, dan penyusunan yang efisien. Kinerja operasional pelabuhan di Kora dapat diukur dari output tingkat keberhasilan kinerja operasional bongkar muat, efektivitas lapangan penumpukan, kinerja operator bongkar muat, dan peralatan pelabuhan dalam suatu periode tertentu. Dengan beberapa permasalahan terjadi pada pelabuhan di Kora Pontianak, kemudian timbul pemikiran bagaimana agar semua faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik serta saling berkesinambungan sehingga mempengaruhi kinerja operasional bongkar muat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Operasional Bongkar Muat Peti Kemas pada Pelabuhan di Kora Pontianak. Selanjutnya, perumusan masalah. Pada perumusan masalah, penulis menyaji ada dua. Yang pertama, menurunnya tingkat pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan di Kora Pontianak. Yang kedua, kurangnya fasilitas bongkar muat peti kemas berupa gantry di Pelabuhan di Kora Pontianak. Lanjut pada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis permasalahan pada pengaturan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan di Kora Pontianak. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja operasional pelayanan barang, baik proses bongkar muat maupun penanganan barang di lapangan penumpukan. Selanjutnya, sasaran penelitian. Yang pertama, bagi penulis, kegiatan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada, serta menambah pengalaman penulis akan masalah-masalah yang terjadi dalam pelabuhan, khususnya analisis kinerja operasional bongkar muat peti kemas pada pelabuhan di Kora Pontianak. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya, bagi Civitas Fakultas Teknik, penelitian ini dapat diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang mungkin bermanfaat bagi Civitas Fakultas Teknik untuk dapat meningkatkan lagi produktivitasnya.
Selanjutnya, pembatasan masalah. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan GenTrickRAN untuk menangani bongkar muat. Yang kedua, posisi dan urutan tumpukan peti kemas di lapangan penumpukan yang kurang teratur sehingga memperlambat proses selanjutnya. Yang ketiga, peredaran chassis truk pada proses antrian di GenTrickRAN yang kurang teratur. Selanjutnya, terakhir yaitu waktu kedatangan truk yang membawa peti kemas ekspor dari luar pelabuhan seringkali bersamaan dengan chassis truk yang melayani operasi pemuatan peti kemas ke kapal. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, definisi. Pelabuhan merupakan daerah perairan yang terlindungi oleh gelombang dan mempunyai fasilitas terminal laut meliputi dermaga, di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kren untuk bongkar muat barang, dan gudang laut untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan dipindahkan ke kapal. Fungsi dan peran. Fungsi yang pertama ada link atau mata rantai, yaitu pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Yang kedua ada interface, titik temu, yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Yang ketiga ada gateway atau pintu gerbang, yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara di mana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Masuk ke peran. Nah, untuk peran pelabuhan yang pertama ada simpulan dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Yang kedua ada pintu gerbang kegiatan perekonomian. Yang ketiga ada tempat kegiatan alih moda transportasi. Yang keempat ada penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan. Yang kelima ada tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang dan mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Masih ke landasan teori untuk kinerja. Menurut Hardianto 2003, kinerja adalah hasil dari suatu perilaku seseorang atau kelompok yang terkait dengan cara kerjanya. Kinerja berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Laut nomor UM.002-38-18-DJPL strip 11 tentang standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan. Kinerja pelayanan operasional adalah hasil kerja terukur yang dicapai di pelabuhan dalam melaksanakan pelayanan kapal, barang, utilitas fasilitas, dan alat dalam periode waktu dan satuan tertentu. Indikator kinerja pelayanan di pelabuhan dapat dikelompokkan sedikitnya atas 3 kelompok indikator. Yang pertama ada analisis kinerja arus kapal, yang kedua ada analisa kinerja bongkar muat barang, yang ketiga ada analisa kinerja berdasarkan pemanfaatan fasilitas dan sarana penunjang. Selanjutnya masuk ke metode analisa regresi linear. Nah, pada metode analisa ini merupakan salah satu dari model-model yang tergabung di dalam model statik matematika. Metode ini merupakan alat analisa statistik yang menganalisis faktor-faktor penentu yang menimbulkan suatu kejadian atau kondisi tertentu yang diamati, sekaligus menguji sejauh manakah kekuatan faktor-faktor penentu yang dimaksud. Ada dua bentuk analisa regresi linear, yaitu yang pertama ada analisa regresi linear sederhana, yang dimana persamaannya Y sama dengan A plus BX plus E. Untuk Y itu merupakan variabel terikat yang akan diramalkan berupa jumlah produktivitas bongkar muat peti kemas. Untuk X itu variabel-variabel bebas. Untuk A, pendapatan pekerja atau disebut juga dengan explanatory variable. Untuk B, parameter koefisien, dan E merupakan nilai kesalahan yang mewakili seluruh faktor-faktor yang kita anggap tidak mempengaruhi. Nah, yang kedua ada analisa regresi linear berganda, yang dimana persamaannya adalah
Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn plus E, di mana Y itu merupakan variabel terikat yang diramalkan dan X1 Xn merupakan variabel bebas, A merupakan parameter konstanta, dan B parameter koefisien, dan E adalah nilai kesalahan. Beberapa kaidah statistik harus kita penuhi jika kita memakai metode analisis regresi linear ini, sederhana dan berganda, untuk penelitian dan peramalan berupa produser pengujian keabsahan hasil peramalan. Prosedur yang dimaksud diantaranya yang pertama ada uji hubungan linear antara variabel terikat Y yang diramalkan dengan variabel bebas X, di mana pengujian statistik ini dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel yang kita asumsikan memiliki keterkaitan atau berhubungan yang kuat, apakah kuat atau tidak. Selanjutnya ada uji F. Nah, ini dikenal dengan uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak atau non signifikan. Selanjutnya masuk ke SPSS. Nah, menurut Hasin dan Listiawan tahun 2014, SPSS atau Statistical Product and Service Solution merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik menggunakan komputer. Kelebihan dari program ini adalah untuk melakukan secara lebih cepat semua perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun, yang jika dilakukan secara manual akan memakan waktu lebih lama. Nah, tugas pengguna hanyalah mendesain variabel yang akan dianalisis, masukkan data, dan melakukan perhitungan dengan menggunakan tahapan yang ada pada menu yang tersedia. SPSS juga dikenal sebagai aplikasi pengolah data statistik yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Menurut Hashim dan Listiawan 2014, SPSS memiliki kemampuan lengkap dalam menjawab kebutuhan pengolahan dan analisis data statistik. SPSS 24 yang merupakan versi terbaru menawarkan interface dan intuitif sehingga berguna untuk manajemen data statistik dan metode pelaporan dalam satu cakupan analisis yang lebih luas. Selanjutnya, studi terdahulu. Yang pertama dilakukan oleh Larsen Barasa et al. Pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Penggunaan Peralatan Bongkar Muat terhadap Produktivitas Bongkar Muat di PT Pelindo II Cabang Pontianak, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelayaran dengan jumlah kedatangan kapal yang optimal dan terjadwal. Maka kerjasama antar operator terminal dengan perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapalnya haruslah bekerja sama dengan baik. Software yang digunakan pada penelitian ini yaitu SPSS 2013 dengan analisa data menggunakan korelasi dan regresi linear. Hasil analisis tersebut yang pertama, pengaruh peralatan bongkar muat terhadap produktivitas bongkar muat ialah sangat berpengaruh. Hal ini sesuai dengan analisis korelasi menunjukkan R sama dengan 0,965 dan analisis koefisien penentu diperoleh nilai R2 sama dengan 0,91. Menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peralatan bongkar muat dengan produktivitas bongkar muat sebesar 91% dan sisanya sebesar 9% adalah pengaruh faktor lain. Yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Rianti Apriani pada tahun 2018 dengan judul Evaluasi Kinerja Pelabuhan Rakyat IPA Kuning. Tujuannya yaitu untuk menganalisis kinerja arus kapal, arus bongkar muat, serta pemanfaatan fasilitas dan sarana penunjang di Pelabuhan Rakyat IPA Kuning. Metode yang digunakan yaitu regresi linear dan aplikasi Microsoft Excel. Untuk hasilnya yaitu diperoleh kinerja arus kapal yang cukup baik berdasarkan standarisasi PT Pelabuhan Indonesia
2 Persero Cabang Pontianak untuk realisasi kinerja bongkar muat barang rata-rata 11,011 ton per jam. Selanjutnya yang dilakukan oleh Aulia Nurhandini pada tahun 2019 dengan judul Optimasi Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan di Kora Pontianak dengan tujuan untuk mengoptimasikan pelayanan bongkar muat peti kemas yang diamati. Pada penelitiannya digunakan metode regresi linear dan optimasi. Untuk hasilnya, proses bongkar muat pada saat ini di Pelabuhan Pontianak sudah tersedia dan cukup efektif untuk gerakan bongkar muat peti kemas. Adapun yang dilakukan oleh Jaka dan Swandi Saputro pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kinerja Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas pada Dermaga 08 Pelabuhan Pontianak dengan tujuan untuk menganalisis kinerja pelayanan bongkar muat peti kemas yang beroperasi di Pelabuhan Pontianak untuk 5 tahun mendatang dengan menggunakan forecasting dan fungsi eksponensial pada Microsoft Excel. Metode yang digunakan adalah metode eksponensial, hasil dari perhitungan Bohr mendapatkan jumlah kapal pada tahun 2022 sebesar 120 kapal dan arus peti kemas sebesar 71,73%. Angka tersebut melebihi dari batas Bohr lebih dari 70%, sehingga perlu adanya penambahan dermaga sebesar 114. Yang terakhir yang dilakukan oleh Mudjiastuti Handayani pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kinerja Operasional Bongkar Muat Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan pada pengaturan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan meningkatkan kinerja operasional pelayanan peti kemas baik proses bongkar muat maupun penanganan peti kemas di lapangan penumpukan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode regresi dari program SPSS. Untuk hasilnya yaitu berupa data dan informasi mengenai pola operasi dan proses bongkar muat peti kemas dan informasi mengenai kinerja alat yang digunakan dalam pelayanan bongkar muat peti kemas. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu yang pertama ada lokasi penelitian. Ini peta untuk Pontianak, lokasi Pontianak yang dilingkari garis merah. Ini lokasi penelitian yang di Dwi Kora Pontianak. Selanjutnya ada flowchart atau bagan alir. Yang pertama persiapan. Setelah persiapan melakukan survei pendahuluan. Setelah melakukan survei pendahuluan ada pengumpulan data. Yang pertama ada data sekunder dan ada data primer. Data sekunder meliputi metode pemeriksaan administrasi peti kemas. Yang kedua ada karakteristik dan kapasitas alat bongkar muat. Yang selanjutnya ada arus kedatangan kapal dan peti kemas. Dan yang terakhir ada jumlah peti kemas yang dapat dilayani tiap jam oleh peralatan yang tersedia. Untuk data primernya ada survei langsung ke lapangan, bertanya langsung pada pihak terkait atau wawancara dan lain-lain. Setelah pengumpulan data selesai, maka dilakukan analisis dan pengolahan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran selesai. Lanjut, setelah itu waktu survei. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan September 2023 di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang bergerak dalam bongkar muat peti kemas. Adapun metode survei yang digunakan adalah metode observasi. Metode ini melibatkan peneliti secara langsung mengamati aktivitas dan kondisi di pelabuhan. Berikutnya ada data penelitian, data primer, dan data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada survei langsung dan wawancara. Terus adapun ada data primer yang dibutuhkan, yang pertama ada proses bongkar muat peti kemas dari kapal ke dermaga atau sebaliknya, penanganan peti kemas di kontainer yard, dan pola pergerakan chassis truck.
Nah, untuk data sekunder itu sendiri yang dibutuhkan dalam analisis kinerja pelayanan peti kemas meliputi metode pemeriksaan administrasi peti kemas, karakteristik dan kapasitas alat bongkar muat, terus ada arus kedatangan kapal dan peti kemas, dan jumlah peti kemas yang dapat dilayani tiap jam oleh peralatan yang tersedia. Selanjutnya ada metode penelitian. Data yang terkumpul dilakukan kompilasi dan analisis untuk evaluasi guna mendapatkan sistem pelayanan peti kemas yang optimal. Analisis kondisi existing yang dilakukan berupa yang pertama ada analisis arus kedatangan kapal, analisis arus peti kemas, analisis pelayanan bongkar muat peti kemas di dermaga, analisis penanganan peti kemas di lapangan penumpukan, dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana bongkar muat peti kemas. Untuk menentukan perkiraan arus peti kemas pada waktu yang akan datang, digunakan analisis regresi linear sederhana dari program SPSS. Regresi tersebut menghasilkan hubungan antara volume ekspor dan impor peti kemas dengan variabel PDRB dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan persamaan berikut. Volume ekspor sama dengan 0,03239 dikali dengan PDRB dalam kurung Pontianak ditambah Semarang ditambah 102,182 dikali nilai tukar dikurangi dengan 1.096.417. Yang berikutnya ada volume impor sama dengan 0,01789 dikali dengan PDRB dalam kurung Pontianak ditambah Semarang ditambah 14,572 dikali dengan nilai tukar dikurang dengan 446.940. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.